Lalu Jokowi itu pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Dia itu dibesarkan oleh PDIP. Dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, semua dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasto puji Rocky Gerung soal bajingan tolol. Kok bisa tahu karakter Jokowi seperti itu? Nah, dulu kita pernah mendengar yaitu kasus Rocky Gerung dilaporkan oleh berbagai ormas, termasuk salah satunya adalah kader PDIP atas pernyataan Rocky Gerung terhadap Jokowi yaitu bajingan tolol. Nah, setelah ini kasusnya berjalan dan Jokowi meninggalkan PDIP, jadi menurut kader PDIP, Jokowi mengkhianati PDIP dan Megawati, sehingga mereka pun mencabut laporan di Mabes Polri terhadap Rocky Gerung yang mengatakan Jokowi bajingan tolol. Jadi menurut kader PDIP selama ini apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung yaitu memang fakta. Karena mungkin alasannya bahwa Jokowi selama ini sudah mengkhianati PDIP karena sudah dibesarkan oleh PDIP. Nah, dalam kesempatan tersebut yaitu Hasto Kristianto di dalam acara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI di Jakarta pada hari Senin kemarin, dalam diskusi tersebut mengangkat seputar Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Nah, dalam diskusi tersebut Hasto memaparkan sempat memuji Rocky Gerung soal bajingan tolol. Dalam berbagai kesempatan Rocky Gerung kerap mengucapkan kata-kata bajingan tolol. Belum lagi kemarin yang kita lihat sampai diancam oleh Ormas Grip ya, yaitu anak buahnya Hercules terhadap pernyataan lagi-lagi oleh Rocky Gerung tentang bajingan tolol Presiden ke-8. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya. Kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Sehingga ormas dari Grip ini akan melaporkan Rocky Gerung ke Mabes Polri. Kita belum tahu kelanjutan kasus ini seperti apa. Nah, juga sempat beredar di sosial media yaitu ada kader PDIP yaitu dengan mengatakan adalah Jokowi pengkhianat ya. Mereka sepertinya cukup marah sama Jokowi selama ini PDIP ditinggal oleh Jokowi ya. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat videonya. Calon presiden, calon wakil presiden. Lalu Jokowi itu pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Dia itu dibesarkan oleh PDIP. Dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, semua dari PDIP. Tapi kan nyatanya dia pecundangi PDIP. Dan maaf ya, Jokowi punya anak dan cucu semua. Katanya pendidikan luar negeri, tapi ternyata orang tidak dapat pekerjaan, cuma menyangkangi PDIP untuk jadi pejabat-pejabat itu. Padahal katanya lulus luar negeri. Turun Jokowi, turun! Turun Jokowi! Turun! Nah, dalam kesempatan tersebut Hasto juga sempat mengatakan kok Rocky Gerung tahu karakter Jokowi dengan mengatakan bajingan tolol. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak videonya. Jadi kalau dalam perspektif makna kebangkitan nasional, kemudian setting historis atas kebangkitan nasional terkait dengan misalnya kejadian kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan juga benang merahnya dengan Sumpah Pemuda, lahirnya Pancasila hingga proklamasi 17 Agustus 1945, saya tidak akan bahas di sini karena sudah saya yakin yang namanya KSPSI, ya, apalagi pakai nama pembaruan, itu juga mengandung benih-benih progresif yang mengakar kepada sejarah bangsa. Saya ingin berbicara tentang bagaimana dalam perspektif sekarang kebangkitan nasional. Kalau tadi vis a vis ya oleh Mbak Salsa dikatakan itu ada kebangkrutan nasional. Kalau oleh Butet dikatakan sebagai kemunduran nasional, sehingga ada aliansi Indonesia Mundur mewakili Indonesia Maju. Nah, dalam perspektif sekarang tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita kritisi untuk menjawab pertanyaan dari Salsa tadi. Yang pertama, budi pekerti yang menjadi core values dari kebangkitan nasional ini ternyata digantikan dengan nepotisme.
Nah, saya banyak bicara dengan Mas Rocky Gerung akhir-akhir ini. Saya dulu bertanya pada filosof agung tadi, kok bisa tahu karakter Pak Jokowi seperti itu? Kan dia lebih kritis, lebih awal. Rupanya salah satu hobinya adalah panjat tebing. Ini lebih bagus daripada pemanjat kekuasaan. Jadi Mas Rocky Gerung, terima kasih. Karena dengan panjat tebing itu ternyata nggak ada intervensi hukum, nggak ada intervensi bansos, semua berprestasi karena melalui suatu proses latihan. Nggak ada jalan pintas. Bahwa ada satu resiko, iya. Ketika ada resiko, dia tidak mengundang bapaknya yang presiden untuk mengatasi resiko itu. Itu Mas Rocky Gerung, selamat atas prestasinya masuk di dalam Olimpiade. Ya, mewakili Indonesia, luar biasa. Jadi panjat tebing yang membanggakan. Itu nanti bisa menjadi renungan penting ya bagi pemegang kekuasaan yang telah menyebabkan kebangkrutan nasional tadi. Kemudian juga Mas Jumhur, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya beberapa hari yang lalu menerima WA dari beliau, sangat kaget itu karena ketika menerima WA dari Bang Jumhur itu negara dalam keadaan krisis. Nah, itu sehingga diperlukan masa aksi. Sehingga saya langsung menanggapi WA tersebut karena masa aksi ini harus dipimpin oleh kepemimpinan intelektual yang membumi pada akar persoalan bangsa. Juga Bang Syahganda Nenggolan, terima kasih. Pernah menyatakan mau menjadi caleg PDI tapi tidak jadi, ragu-ragu apakah PDI Perjuangan bisa melakukan pelembagaan partai. Kami jawab bisa, Bang. Sehingga terbukti meskipun kami penuh dengan luka di dalam pemilu 2024, itu pada akhirnya rakyat bisa memberikan kepercayaan menang 3 kali berturut-turut. Nah, jadi yang pertama tadi, budi pekerti yang menjadi core values dari Kebangkitan Nasional 1908 yang memperhatinkan kita sekarang diganti dengan nepotisme. Ini menjadi suatu persoalan pokok. Tetapi yang kedua, gagasan kebangsaan di mana Indonesia itu sebagai national state, meskipun saat itu muncul dari etnosentris, dari the Javanese centris oleh Budi Utomo, tapi kemudian dalam dialektika organisasi itu kan memunculkan suatu prinsip-prinsip kebangsaan Hindia oleh pengaruh dari Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga apa yang mula-mula nampak dari etnosentris kemudian berubah menjadi kebangkitan nasionalisme di dalam mensikapi terhadap politik ketertindasan yang saat ini juga kita alami, ketertindasan dalam hukum, dalam mendapatkan sumber daya karena hanya dimonopoli oleh elit penguasa. Itu yang harus kita cermati, sehingga gagasan kebangsaan yang sebenarnya mampu menyatukan kita sebagai bangsa dengan satu jiwa, satu social consciousness of man tadi dikatakan oleh Bang Saganda, juga ada satu kesatuan dengan tanah air yang menatap masa depan Indonesia terhadap dunia. Tetapi yang sangat memprihatinkan, meminjam istilah kebangkrutan dari Salsa tadi, spirit core values dari budi pekerti itu ternyata dipersempit. Gagasan kebangsaan dipersempit menjadi family state. Jadi national state dipersempit menjadi family state. Nah, ini Bang Jumhur senang ini. Jadi national state yang lahir dari prinsip kebangsaan tadi dipersempit menjadi family state. Yang ketiga, kebebasan berorganisasi bagi kepentingan pembebasan bangsa terjajah menjadi penindasan baru dengan menggunakan instrumen hukum. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat tragik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sangat menggugah seluruh instrumen rasa, pikiran yang melahirkan semangat juang bahwa kebangkitan nasional harus kita munculkan kembali seluruh spiritnya, gagasannya untuk menghadapi suatu tantangan-tantangan baru. Tetapi ketika kita berbicara nasionalisme, ya itu sangat relevan. Justru kita mengkritisi termasuk pemimpin kita yang kemudian melupakan jati dirinya di dalam membangun kualitas demokrasi di Indonesia atas dasar mekanisme 5 tahunan secara langsung oleh rakyat yang berdaulat, ternyata kemudian dimanipulasi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan instrumen hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ini kami yakin kebangkitan nasional kali ini akan membangkitkan kembali seluruh spirit kita untuk berbicara tentang bangsa dan negara kita. Bahwa kita oleh Yudi Latif dikatakan sebagai bangsa, sebagai negara yang paripurna, yang tiba-tiba dipersempit maknanya menjadi family state tadi. Inilah yang kami yakin akan memunculkan suatu
nilai-nilai suatu perjuangan yang baru untuk melakukan suatu koreksi. Dan yang ketiga, kalau kita gagasan kebangsaan tadi menjadi family state, yang ketiga adalah kebebasan berorganisasi menjadi instrumen hukum dan kekuasaan. Ini yang kita koreksi.